Hello guys and welcome back to the channel Bikini Army. Yes you, terima kasih atas atensi kalian dan subscribe yang tulus ya lur. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau jarang banget upload, karena Natal dan Tahun Baru kali ini dapat jadwal poskonya tuh banyak banget gitu. Nah, jadi baru kali ini saya bisa pegang PC lagi dan menghibur kalian bro. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul The Duke of Hazzard. Di sebuah desa bernama Hazzard County, terdapat sebuah keluarga bernama The Dukes yang terdiri dari Bo Duke, Luke Duke, dan Daisy Duke. Menceritakan perjuangan The Dukes melawan seorang pejabat korup bernama Boss Hogg. Mereka berusaha menyelamatkan desanya dari rencana Hogg yang akan merubah Hazzard County menjadi area pertambangan batu bara. Lalu bagaimana alur cerita selengkapnya? Langsung aja skuy selebeu, let's go! The Dukes adalah sebuah keluarga yang sering berbuat onar dan berurusan dengan penegak hukum. Apalagi mereka menjalankan bisnis dengan memproduksi minuman keras berlabel Moonshine milik paman Jesse Duke. Ya, kalau di tempat saya sih ini namanya Congyang ini. Bo diceritakan sebagai lokal hero karena 4 kali berturut-turut menjuarai event balapan tahunan di Hazzard County. Tunggangannya adalah Dodge Charger tahun 1960 yang dijuluki General Lee. Sedangkan Luke, si berdebah genit ini, suka mampir ke rumah pacarnya bernama Laurie. Ya gini bos, karena suka nge-stalking edukasi dari geli-geli ngilu ya, jadinya otongnya malah bisa jadi lost doll gitu kan. Lost doll! Jancok gue. Saat Bo sedang ngobrol di depan rumah, tiba-tiba kakak Laurie yang mengetahui adiknya sedang gelut manja langsung mengusir Luke dengan senapannya. Walaupun kentang dan baru masuk kepala doang, Luke memilih lari menyelamatkan tititnya. Di perjalanan mereka mampir ke sebuah bar bernama Boar's Nest, di mana sepupu mereka, Daisy, bekerja sebagai pelayan bar. Di sini Bo bertemu dengan Billy Prickett, seorang pembalap profesional yang diundang ke Hazzard County untuk meramaikan event tahunan. Bo yang juga ngefans sama Billy berusaha SKSD, namun kedatangannya kurang direspon sama Billy. Billy lalu pergi meninggalkan para krunya, sedangkan kru yang engas melihat Daisy berusaha menggoda Daisy untuk bercocok tanam. Tetapi Bo jelas tersinggung, tanpa fafifu langsung menghajar mereka. Boss Hogg merasa The Dukes adalah ancaman yang harus disingkirkan. Dia meminta Roscoe menggerebek rumah The Dukes karena adanya laporan kegiatan ilegal dalam memproduksi moonshine. Sebagai hukuman, lahan pertanian mereka disita oleh Roscoe. Kehilangan rumah, mereka sementara tinggal di rumah teman wanita paman Jesse bernama Pauline. Nah, ternyata tidak hanya properti mereka yang disita, ada beberapa tetangga mereka lahannya juga disita dengan alasan yang aneh. Bo yang kepo lalu berencana menyusup ke kantor Hogg untuk mencari informasi. Sukses menyusup masuk, Bo menemukan peta yang ditandai. Mereka semakin penasaran lalu mencuri brankas milik Hogg. Usaha mereka untuk membuka brankas belum berhasil. Mereka lalu pergi meminta bantuan seorang kawan bernama Chef. Walaupun Chef agak aneh, tapi dia jago dalam membuat bom. Ya, akhirnya gimana lagi, dibukanya pasti pakai bom lah ya. Di dalam brankas itu mereka menemukan sebuah sampel inti hasil pengeboran. Untuk mengetahui isi sampel itu, mereka harus pergi ke sebuah universitas di Atlanta, di mana Bo nanti akan bertemu kembali dengan sang mantan yang bernama Katie.
Mereka lalu langsung berusaha mencari kamar Katie. Namun beberapa kali mereka salah masuk kamar. Dan akhirnya mereka tanpa sengaja bertemu dengan Katie. Setelah berbincang-bincang, Bo akhirnya memberanikan diri untuk meminta tolong kepada Katie untuk diantar ke laboratorium geologi. Bo dan Luke sukses mencuri jas dan masuk ke laboratorium. Setelah diteliti seorang mahasiswa, nampaknya sampel itu adalah sampel batu bara. Kecurigaan pun muncul bahwa lahan-lahan yang disita Hawk akan dirubah menjadi tambang batu bara. Selain terancam kehilangan propertinya, penambangan batu bara juga berpotensi merusak lingkungan. Bo dan Luke harus segera kembali ke Hazard County untuk menggagalkan rencana Hawk. Dalam perjalanannya, Luke menghubungi Paman Jesse untuk mengungkap rencana jahat Bos Hawk. Tapi ternyata Paman Jesse dan Pauline sedang disekap oleh Roscoe. Tidak kehilangan akal, Luke menghubungi Daisy untuk mencari informasi tentang lokasi penyekapan. Bo dan Luke segera menuju lokasi dan melakukan decoy atau pengalih perhatian para polisi agar Daisy dapat membebaskan Paman Jesse dan Pauline. Ternyata Bos Hawk juga mengadakan sidang audiensi yang dijadwalkan bersamaan dengan acara event tahunan. Jadi gini, cerita dikit. Pembukaan lahan pertambangan itu membutuhkan izin lingkungan, dan perizinan itu akan disetujui oleh pengadilan jika tidak ada warga yang keberatan dengan rencana pembukaan lahan pertambangan. Nah, rencananya si Hawk ini mengundang Billy Prickett yang terkenal agar semua warga menonton acara itu dan lupa dengan sidang audiensi. Karena jika sampai waktunya close dan tidak ada warga yang menyampaikan keberatan, maka permohonan perizinan Hawk akan dikabulkan oleh hakim. Bo dan Paman Jesse yang sudah bebas segera menuju lokasi balapan untuk menggiring warga menuju pengadilan. Hawk khawatir dengan The Dukes, lalu memerintahkan semua polisi untuk menghalangi mereka menuju pengadilan. Lagi-lagi berusaha diadang polisi, Paman Jesse mengeluarkan senjatanya untuk melawan kepungan polisi agar Bo bisa lolos. Bo yang sudah 4 kali juara balap mobil tanpa kesulitan melewati semua pembalap di depannya termasuk Billy Prickett. Warga yang melihat kedatangan Bo langsung bersorak-sorai memberi semangat. Bo pun bisa mendahului Billy Prickett dalam mencapai garis finish. Namun karena sampai garis finish Bo dan Billy masih melaju kencang, media berusaha mengejar mereka dan diikuti para warga. Nampaknya pancingan Bo berhasil dan halangan terakhir dari polisi pun bukan menjadi masalah yang besar bagi Bo dan Luke. Sampai di pengadilan, mereka langsung menuju ke ruangan sidang dan menyampaikan keberatan pada hakim. Karena beliau adalah hakim yang jujur, adil, dan amanah atas sumpah pekerjaannya, akhirnya menyetujui keberatan warga. Alhasil permohonan Hawk pun ditolak, kena jotos, Bo dan Luke dianggap sebagai pahlawan lingkungan. Cerita diakhiri dengan selamatan para penduduk yang telah kembali memiliki hak propertinya seperti sedia kala, dan desa mereka tetap indah dan sentosa tanpa adanya pertambangan. Well, film ini bagus, ringan, menghibur. Dapat juga loh action sama komedinya. Ya, Duta American Pie sama Kick-Ass sih nggak usah ditanya lagi ya. Spesialis buat peran kocak emang.
Alright, sekian dulu cerita film kali ini. Semoga terhibur, semangat menghadapi hari esok, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye now.